Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak, langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan penilaian hasil belajar, aspek nilai dalam evaluasi, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, pemberian skor, penerapan evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran akidah akhlak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi intinya untuk mengetahui adanya evaluasi itu untuk mengetahui keadaan sesuatu dengan menggunakan alat atau instrumen. Sementara akidah adalah mengikat, ya, ikatan, mengadakan perjanjian. Secara istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati. Intinya ada pertalian lah ya kalau akidah itu dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak artinya tingkah laku, ya, perangai, tabiat, watak dan seterusnya yang berkaitan dengan antar sesama manusia. Ya. Kalau akidah itu hubungan antar manusia dengan Allah, akhlak itu ya secara garis besarnya adalah hubungan antar sesama manusia, gitu. Jadi di sini ada evaluasi ya. Anda berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah, nah, itu tentunya ada pembelajaran. Bagaimana caranya Anda bergaul dengan makhluk sesama manusia, bagaimana Anda bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dikemas dalam sebuah materi atau mata pelajaran. Namanya adalah pelajaran akidah akhlak. Di situ dilakukan pembelajaran. Nah, setelah Anda melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, barulah itu kemudian dievaluasi. Sudah sejauh mana pembelajaran yang Anda lakukan terhadap siswa-siswi Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan, yang perlu Anda tanyakan, atau ini ada sebuah instrumen dalam evaluasi adalah apa yang sering ditanyakan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dalam istilah kerennya itu 5W1H. Ya. What, who, when, where, why, how. Nah, itu pertanyaan yang sering dimunculkan di dalam evaluasi. Apa penyebabnya siswa Anda sering gagal fokus memahami sebuah materi? Siapa di dalam kelas tersebut yang selalu melakukan perbuatan nakal dan seterusnya? Nah, mengapa manusia perlu iman kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan. Jadi itu sebuah contoh ya, contoh-contoh kalimat-kalimat melakukan evaluasi pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran akidah akhlak. Ya, mengutip dari Suharsi Marikunto bahwa evaluasi adalah melakukan pengukuran dan penilaian. Kuncinya dua, mengukur dan menilai. Anda kalau mau membuat rumah misalkan, itu diukur dulu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu diukur. Setelah diukur, nah, baru melakukan proses sehingga sudah jadi, Anda baru menilainya. Oh, ternyata bangunannya kurang maksimal misalkan. Berarti perlu adanya pengulangan. Dalam pembelajaran itu remedi misalkan. Anda melakukan
evaluasi melakukan penilaian terhadap siswa-siswinya, perlu diukur dulu. Kira-kira dengan soal yang sekian bentuknya, sekian jumlahnya, bentuknya begini, mampukah anak didik saya mengerjakannya? Nah, Anda perlu mengukur dulu sebelum melakukan action, melakukan memberikan soal-soal, memberikan siswinya. Sehingga tentunya harus ada sinkronisasi antara materi dengan kemampuan siswa. Nah, setelah itu baru Anda melakukan penilaian. Bukan berarti kemudian memanjakan siswa ya dengan mengukur, itu tidak. Tapi memang mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Gambarannya, jangan sampai anak MI pembelajaran materi akidah akhlak itu diberikan soal-soal yang akidah akhlaknya anak-anak SMA atau SMP. Jadi itu kan nanti kan merasa terbebani ya. Jadi harus pandai-pandai mengukur dan menilai seorang guru itu. Sekarang langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan penilaian hasil belajar. Yang pertama adalah merumuskan tujuan penilaian. Ya. Tujuannya apa? Biasanya sudah tertera ya di standar pendidikan. Yang kedua adalah menentukan aspek-aspek yang harus dinilai. Kognitif, ya, afektif, psikomotorik. Itu jelas 3 unsur yang menjadi andalan seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah menentukan metode pengajaran yang akan digunakan berdasarkan aspek-aspek yang akan dinilai. Apa ya kira-kira metodenya? Contohnya misalkan Anda mau menilai keterampilan siswa, ya keterampilan itu kan berarti psikomotorik ya. Maka metode yang digunakan itu adalah observasi. Nah, kalau Anda mau mengukur tentang pemahaman pengetahuan siswa, berarti metodenya adalah tes, ya, tes harian, tes formatif, ya, itu lebih mengarah kepada kognitif, ya. Jadi masing-masing aspek itu mempunyai metode sendiri-sendiri. Ya, memilih atau menyusun alat tadi ya, kalau misalkan metodenya adalah observasi, mau menilai tentang keterampilan siswa, maka alat yang digunakan itu adalah ya Anda harus mempersiapkan misalkan belangko ya, menyiapkan alat tulis ya. Kemudian perlu adanya papan tulis misalkan ya untuk membandingkan antar satu siswa dengan siswa yang lain misalkan. Jadi alatnya adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap siswa. Menentukan kriteria yang akan digunakan seperti skala 5, skala 11, skala 100 dan seterusnya ya. Kemudian menetapkan frekuensi penilaian, artinya berapa hasil belajar itu akan dilaksanakan dalam satu periode. Nah, mungkin ini lebih intensifnya pada saat melakukan ulangan harian. Setiap bab pasti ada ulangan. Nah, itu dari bab ke bab itu menjadi patokan guru yang akan melihat keseriusan siswa, minat belajar siswa terhadap materi akidah akhlak. Nah, aspek yang dinilai itu adalah ya jelas ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu aspeknya biasanya ya bentuknya adalah tes tertulis, hafalan. Kalau afektif itu wawancara. Ya bukan harus wawancara, ya maksudnya ngobrol-ngobrol dengan siswa ya meskipun di luar kelas itu guru tetap harus memantau ya. Jadi penilaiannya itu seharusnya tidak dilakukan di dalam kelas saja. Ketika saat-saat istirahat misalkan, guru menyuruh siswa, itu adalah sebuah bentuk tes, ujian ya. Mencoba, menguji siswanya bagaimana ketika disuruh oleh
membuktikan efektifnya itu sampai mana. Loh, kalau bentuknya seperti itu kan nanti tidak merata jumlah siswanya sampai 40 misalkan. Apakah semuanya harus satu persatu dipraktekkan, disuruh oleh gurunya pada saat istirahat untuk mengambilkan makanan atau apa ya? Apakah harus seperti itu bentuknya? Ya tidak. Semua siswa itu beda-beda bentuknya. Yang penting tadi, gurunya itu mampu menentukan ukuran dan penilaiannya. Psikomotorik, ya, tesnya itu menggunakan tadi observasi, ya, untuk tindakan. Pada saat melakukan praktek di lapangan, ya, akidah akhlak. Apa misalkan praktek di lapangan? Ya, mengunjungi tempat-tempat keagamaan, ziarah Wali Songo misalkan ya, misalkan ziarah Wali Songo, nah, atau mengunjungi seorang ulama dan seterusnya lah. Itu observasi kan, melakukan tindakan. Nah, disitulah bagaimana secara psikomotorik. Psikomotorik itu kan apa? Mesin penggerak yang ada di dalam fisiknya. Apakah dia itu antusias, apakah dia kemudian melaksanakan hal-hal positif di dalam melakukan observasi, tindakan cermatnya bagaimana, itu psikomotorik ya. Itu di situ guru menilai. Jadi penilaian guru terhadap saya itu bukan hanya pada tes tertulis, formatif, sumatif, dan apapun itu bentuknya yang di dalam kelas yang sering dilakukan oleh sekolah dimanapun berada begitu. Nah, ini yang contohnya pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang sering kita gunakan adalah tes formatif. Ya, guru masing-masing mata pelajaran melakukan tes. Ya, di setiap bab, ganti bab. Ada lagi tes namanya tes sumatif ya, tes keseluruhan ya. Ini dihandle oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Maka dalam hal ini, dalam tes sumatif itu ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh semua guru di dalam sekolah tersebut ya. Harus membentuk tim paling tidak. Ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan ya. Pembentukan tugas pelaksanaan tes, penyusunan naskah soal, penyusunan jadwal, memperbanyak atau menggandakan soal, penyusunan jadwal pengawas, dan pelaksanaan testing. Kalau sumatif itu itulah ya. Nah, ini pemberian nilai hasil evaluasi ya, yang kognitif biasanya pilihan ganda. Uraian objektif ya. Uraian objektif ya. Kemudian yang terakhir itu adalah uraian non objektif. Uraian objektif itu biasanya bentuknya menanyakan yang di luar teks ya. Kontekstual, mengarah ke kontekstual. Kalau afektif itu tes tentang sikap minatnya. Ya, seorang guru boleh saja menguji siswanya tentang bagaimana sikap siswa ketika diajar akidah akhlak. Apalagi tingkat MI ya. Gurunya itu biasanya menggunakan guru kelas. Misalkan ya guru agama ketika sedang mengajar akidah akhlak. Ya, nanti besoknya harinya kan bisa ngajar sejarah tentang sejarah, tentang fikih dan seterusnya. Guru agama misalkan ya. Guru agama. Itu nanti ada reaksi yang berbeda ketika diajar sejarah, wah dia antusias, siswanya antusias. Tapi ketika giliran diajar tentang akidah akhlak, kok agak loyo gitu kan ya. Ini kan berarti ada sikap yang kurang. Nah, kalaupun ada sikap yang kurang, ini menjadi PR bagi guru. Jangan kemudian terlalu dinilai secara kasat mata saja bahwa wah berarti dia kalau pelajaran akidah akhlak saya beri nilai langsung C misalkan ya, nilai-nilai terendah gitu. Ya boleh saja guru menilai seperti itu, tapi
tetap harus ada upaya selalu menumbuhkan sikap dan minatnya, menumbuhkan sikap yang baik terhadap mata pelajaran akidah akhlak dan minat yang terbaik pada akidah akhlak. Kalaupun memang seperti itu sudah guru nilai saja apa adanya. Apakah ini sebuah kegagalan dari guru? Ya dilihat-lihat. Kalau guru sudah berupaya semaksimal mungkin, saya kira bukan kegagalan guru. Ya, meskipun secara ideal orang-orang mengatakan itu tetap adalah kegagalan guru. Tapi kalau guru sudah semaksimal mungkin, apa daya? Berarti itu sudah memang ketentuan dari anak tersebut. Kecuali kalau memang gurunya membiarkan saja, biarin saja. Kalau pelajaran akidah akhlak sukanya begitu, ya sudah saya beri nilai mau kurang, beri nilai minim saja gitu. Nah, dalam psikomotorik pemberian nilai hasil kinerja siswa-siswinya ketika diberi tugas kelompok, ketika disuruh untuk berdiskusi membahas sebuah mata pelajaran tertentu bab tertentu, ternyata kinerjanya bagus. Nah, ini dinilai ya. Nah, bisa penilaian berdasarkan kelompok atau berdasarkan individunya. Sekarang kita masuk ke penerapan evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran akidah akhlak. Mengacu pada gambar yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa akidah akhlak adalah sebuah pembelajaran yang mengantarkan kita berhubungan baik, ya, baik berhubungan yang secara positif, ya, baik itu dengan Allah ataupun dengan manusia-manusia di sekitar kita, atau bahkan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Di situ ada pembelajaran. Pembelajarannya telah dikemas secara formal di dalam sebuah sekolahan. Nah, ini di MI. Di MI diajarkan bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana anak didik itu mengenal Allah, bagaimana anak didik itu memperhatikan atau memedulikan antar sesama manusia, antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah ada pola aspek, pola dari beberapa aspek, ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di situ guru melakukan penilaian. Nah, intinya bagaimana ya tindakan atau ya kalau penilaian kognitif ya bagaimana pemahaman siswa terhadap akidah akhlak, kemudian penilaian afektif bagaimana ya sikap seorang siswa tersebut terhadap teman-temannya, kemudian ketika di rumah bagaimana dia itu bertindak kepada orang tuanya, kepada masyarakat sekitar, bagaimana dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya penerapan evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran akidah akhlak. Di situ guru melakukan penilaian. Oke. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan tentang evaluasi pembelajaran di MI tentunya ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.